kali ini saya akan membahas tentang filosofi. Nah, sebelum saya belajar tentang filosofi umum ini, saya berpikir bahwa filosof hanya berpikir tentang masalah keagamaan aja. Filosofi hanya membahas dalam lingkaran ada atau tidaknya Tuhan. Padahal sebenarnya filosofi itu memiliki banyak sekali cabang, seperti pemikiran tentang filosofi hukum, filosofi pendidikan, filosofi ilmu, dan masih banyak filosofi lainnya. Ya, hal itu bisa kita lihat dari pengertian filosofi juga sih. Filosofi sendiri berarti tentang berpikir secara mendalam tentang suatu objek. Nah, berpikir mendalam tentang suatu objek itu ya tergantung kita lihat objeknya. Kalau kita lihat dari objek keagamaan, hal tersebut kita bisa menggali tentang agama-agama, tentang bagaimana agama berpikir tentang sebuah kehidupan dan lain sebagainya. Begitu juga kan dengan filosofi hukum, kita bisa apa sih dasar-dasar hukum dan lain-lain sebagainya. Pokoknya seperti itu. Kalau dari segi bahasanya, filosofi sendiri dari kata philo dan sophia yang berarti cinta akan sebuah kebijaksanaan. Nah, setelah kita bahas pengertian dari filsafat, saya ingin membahas tentang apa aja filsafat itu. Ada filsafat tentang Yunani kuno, ada juga filsafat tentang filosofi Cina, ada filosofi Hellenisme, ada filosofi India, ada filosofi Stoa, ada filosofi Nusantara. Nah, yang pertama kita bahas adalah filosofi Yunani kuno. Filosofi Yunani itu sebenarnya ada dua sih. Ada filosofi Yunani kuno dan filosofi Yunani klasik. Nah, filosofi Yunani kuno itu dulu terkenal dengan filosofi alam. Kenapa sih dikenal dengan filosofi alam? Karena dilihat dari ahli pemikirnya nih. Ahli pemikir filosofi alam itu adalah seorang pemikir yang berpikir tentang hal-hal yang di sekitarnya. Nah, pada zaman waktu itu ya hal di sekitar kita kan alam nih. Nah, makanya filosofi tersebut disebut dengan sering dikenal dengan filosofi alam. Nah, pada zaman filosofi Yunani kuno ada tokoh-tokoh yang terkenal bahkan sampai sekarang. Mungkin kalian juga pernah sering dengar. Ada 3 tokoh, yang pertama Socrates, yang kedua Plato, dan yang terakhir Aristoteles. Nah, si Socrates ini memiliki pemikiran filsuf. Nah, kemudian diajarkan oleh muridnya bernama Plato. Nah, si Plato ini ketika Aristoteles meninggal, beliau meneruskan mengajarkan tentang pemikiran Socrates dan akhirnya beliau memiliki pemikiran sendiri, diajarkan kepada muridnya, dan salah satu muridnya itu juga Aristoteles. Nah, Aristoteles itu setelah Plato meninggal sama halnya seperti Plato, beliau meneruskan mengajar tentang pola pemikiran Socrates dan Plato, dan kemudian beliau memiliki pemikiran sendiri yang akhirnya beliau ajarkan kepada murid-muridnya. Seperti itu. Nah, yang kedua tentang filosofi Hellenisme. Filosofi Hellenisme itu adalah filosofi campuran dari budaya Yunani, budaya Asia Kecil, budaya Metafolia, budaya Mesir, budaya Syria. Nah, filosofi Hellenisme itu berdiri sekitar 5 atau 6 sebelum Masehi. Nah, lanjut kita bahas yang ketiga tentang filosofi Cina. Filosofi Cina ini termasuk filosofi yang tertua. Nah, kenapa dia sebut filosofi tertua? Karena terciptanya filosofi ini udah lama banget, dan sampai akhirnya filosofi ini termasuk dalam filosofi yang berpengaruh pada dasar filosofi dunia. Keren banget kan? Nah, oke, lanjut kita ke filosofi India. Filosofi India itu adalah filosofi yang menurut saya agak sedikit menyeramkan. Kenapa? Karena filosofi India itu nggak seperti filosofi lainnya yang membahas tentang logika, pemikiran realis gitu. Tapi filosofi India ini membahas tentang bagaimana teman-teman kayak karma, terus hal-hal mistis lainnya. Dia tuh bergeliat dalam dunia mistis, makanya filosofi India juga terkenal dengan filosofi mistis seperti itu. Nah,
Yang selanjutnya tentang filosofi Nusantara. Apa sih filosofi Nusantara itu? Filosofi Nusantara itu jadi secara garis besar adalah filosofi yang ada di Indonesia dari sejak lampau. Nah, dari buku yang saya baca, buku Kak Ria Nasrun, beliau sekitar tahun 19-an. Nah, buku karya beliau itu jadi beliau dalam bukunya beliau bercerita bahwa sebenarnya filosofi Nusantara itu udah lama banget terbentuknya, sekitar 2000 atau 3000 sebelum Masehi. Nah, diciptakan oleh ahli pemikir-pemikir Indonesia pada zaman itu, tapi baru dilabelin oleh filosofi Nusantara baru tahun 19-an. Buku beliau itu berjudul Filosofi Indonesia. Saya nggak baca sih buku beliau, saya hanya membaca di sebuah buku ada cerita beliau itu. Nah, jadi begitu. Filosofi Nusantara juga memiliki banyak tokoh yang kita kenal. Muhammad Hatta juga termasuk dalam filosofi Indonesia atau filosofi Nusantara itu sendiri. Yang terakhir kita akan bahas tentang filosofi Stoa. Nah, saya suka banget nih filosofi Stoa. Saya baca buku karya siapa saya lupa, pokoknya sampulnya warna kuning, judulnya Filosofi Teras. Nah, di sana membahas tentang filosofi Stoa itu. Kalau filosofi Stoa bahasa Indonesia kan filosofi teras nih. Nah, ternyata dalam filosofi teras itu tuh memiliki banyak sekali makna. Kalau dilihat dari ajaran-ajaran pokoknya, filosofi Stoa aja sudah belajar tentang kebijaksanaan, keberanian, dan pengontrolan diri. Nah, dalam filosofi Stoa juga ada salah satu filsuf di filosofi Stoa itu yang bilang kalau tujuan utama filosofi Stoa adalah untuk membiarkan emosi negatif, pemikiran-pemikiran negatif dalam diri kita muncul, tapi atas dasar kontrol kita sendiri. Maksudnya gimana? Jadi semisal nih contoh, kita baper, kita dicat cowok terus kita baper, ya it's okay. Kalau semisal cowok itu kita lihat serius, kita boleh baper, terus ya kita bisa lah ngontrol perasaan kita sendiri gitu. Atau nggak kita lagi dihina, terus kita harus marah atau enggak, ya kita nggak apa-apa. Muncul rasa nggak suka nggak apa-apa, itu kan kodratnya sebagai manusia. Tapi di filosofi Stoa adalah bagaimana kalau kita tuh mengontrol rasa marah kita. Kita nggak suka, ya nggak suka aja, nggak usah harus marah gitu, nggak usah harus marah ke orang lain. Terus ada juga pemikiran filosofi Stoa itu hidup selaras dengan alam. Maksudnya hidup selaras dengan alam adalah bukan berarti kita harus menjaga alam dengan baik. Ya, kita harus menjaga alamnya, itu pasti. Cuman tidak hanya sebatas itu, tapi filosofi Stoa itu lebih luas lagi, yakni membahas tentang bagaimana manusia hidup itu tidak boleh melawan dengan takdir. Manusia tidak boleh melawan kodratnya gitu. Jadi semisal ada contoh kayak kita lagi mau masuk sebuah universitas yang kita pengenin nih. Nah, kita udah usaha semaksimal mungkin, tapi kita nggak terima, ya it's okay, itu udah hukum alam. Kita nggak terima berarti itu udah takdir kita, ya nggak apa-apa. Tapi dalam tanda kutip kita sudah usaha terlebih dahulu. Nah, kalau dalam Islamnya tuh lebih terkenal dengan kata tawakal. Filosofis maksud dari kata hidup selaras dengan alam di filosofi Stoa itu tuh adalah tawakal dalam Islam. Tetap kita harus